Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan kumpulan data B, kemudian min 7, lalu 3, kemudian min 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas ya. Di sini ada 4 pernyataan. Kemudian ini kalau kita perhatikan opsi jawabannya ini adalah tipikal soal UTBK ya. Adik-adik kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, maka supaya cepat ya, kita langsung cek pernyataan yang keempat. Nah, ini yang kita dulukan ya. Jadi pernyataan yang keempat adalah jangkauan kumpulan data tersebut 3 jika B-nya sama dengan negatif 8 ya. Kita ikuti saja, berarti B-nya kita ganti dengan negatif 8. Apa yang dimaksud dengan jangkauan? Jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar terhadap data terkecil ya. Berarti di sini data terbesarnya adalah 3 ya kan, kemudian data terkecilnya min 8. Nah, berarti yang namanya jangkauan ya, selisih antara data terbesar berarti 3 dikurangi dengan data terkecil berarti dikurangi dengan negatif 8 ya. Negatif ketemu negatif jadinya positif, berarti 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, berarti pernyataan yang keempat ini salah ya. Jangkauannya bukan 3 melainkan 11. Nah, baru kita eliminasi opsi jawabannya ya. Semua pilihan benar. Ini maksudnya 1, 2, 3, 4 benar ya. Padahal ini 4 merupakan pernyataan yang salah. Berarti ini nggak mungkin ya. Hanya 4 yang benar. Ini apalagi jelas nggak mungkin. 2 dan 4 saja yang benar. Ini juga tidak mungkin. Karena pernyataan yang keempat itu salah ya. Berarti kita tinggal ada 2 opsi saja ini. Opsi yang A atau opsi yang B. Nah, setelah kita cek pernyataan yang keempat ya, kita cek pernyataan yang kedua nih, median kumpulan data tersebut negatif 6 jika B-nya sama dengan negatif 7 ya. Kita ikuti lagi. Nah, B-nya kita ganti dengan negatif 7. Nah, median itu adalah nilai tengah ya. Untuk menentukan nilai tengah dari sekumpulan data, maka datanya ini harus kita urutkan ya Dek ya, dari yang paling kecil kita letakkan di sebelah kiri, berturut-turut ke kanan sampai ke data yang paling besar ya. Berarti yang paling kiri min 7. Kemudian min 7 ya kan? Lalu min 5. Kemudian yang paling besar adalah 3. Lah median itu ada di sini ya, di pertengahan antara min 7 dan min 5. Berarti nanti median ya. Median itu akan sama dengan negatif 7 ditambah negatif 5 kita bagi dengan 2. Nah, kan gitu konsepnya ya. Min 7 plus min 5 itu min 12. Min 12 per 2 sama dengan negatif 6 ya. Berarti opsi yang kedua ya, atau pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, karena nilai tengah atau medianya sama dengan negatif 6 jika B-nya sama dengan negatif 7 ya. Berarti opsi yang B ya ini jelas salah, bukan 1 dan 3 saja yang benar, melainkan 1, 2 dan 3 ini pasti benar. Nah, maka jawabannya adalah yang A gitu ya. Nah, tapi karena sekarang kita sedang belajar, ya sudahlah, ini kita cek semuanya ya Dek ya. Yang jelas ini jawabannya adalah yang A ya. Nah, ini karena kita belajar, ya sudah, ini kita cek semuanya. Oke, sekarang kita urut ya. Pernyataan yang pertama, rata-rata kumpulan data tersebut negatif 5 jika B sama dengan min 11. Baik, ini saya ganti lagi. B-nya sekarang menjadi min 11. Nah, rata-rata ya. Rata-rata atau min ya. Rumusnya adalah ini jumlahkan, data-data ini jumlahkan seluruhnya, kemudian bagilah dengan banyaknya data, kan gitu ya. Berarti min sama dengan, ini nggak perlu diurutkan ya, min 11, kemudian ditambah min 7, langsung ya, ditambah 3, dikurangi min 5, dikurangi 5. Kemudian ini kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 4 ya, banyak datanya 4. Min 11, min 7, min 18. Min 18 plus 3 min 15. Min 15 min 5 sama dengan min 20 ya. Min 20 per 4 sama dengan min 5. Lalu kan terbukti ya. Ini benar nih. Rata-rata kumpulan data tersebut sama dengan negatif 5. Oke. Sekarang kita cek opsi yang kedua ya. Opsi yang pertama sudah beres, sudah benar ya. Sekarang kita cek opsi yang ketiga. Ini pasti nanti juga benar ini.
Modus kumpulan data tersebut min 5 jika B-nya sama dengan negatif 5. Oke, ini saya ganti lagi. Berarti B-nya negatif 5 ya. Apa yang dimaksud dengan modus? Modus itu adalah data yang sering muncul ya. Nah, kebetulan di sini yang sering muncul itu adalah negatif 5. Ini kan min 5, min 7, 3, min 5. Nah, min 5 itu muncul 2 kali. Berarti modus dari kumpulan data ini adalah negatif 5 ya. Maka pernyataan yang ketiga itu benar. Tuh, semakin terbukti ya bahwa untuk jawaban soal kita kali ini adalah 1, 2, dan 3 saja yang benar. Ya, saya ulangi ya, kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, maka usahakan yang dicek dulu adalah pernyataan yang keempat, kemudian ke pernyataan yang kedua, sambil dieliminasi opsi jawaban yang ada di soal gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.